Nah, jadi tadi kita masukkan data, di kolom pertama itu nilai, di kolom kedua itu adalah, kodenya. Kode satu itu untuk kelas A, kode 2 itu untuk kelas B. Nah, supaya pengkodeannya muncul, ini kita buat di sini, di value-nya itu kita klik. Nah, di pinggir ya, ingat ini kan ada tanda titik 3 ini, yang dikliknya tanda titik 3 ini. Diklik, kemudian di value-nya klik satu, ya satu itu tadi untuk apa? Value-nya itu angkanya satu, labelnya apa? Namanya. Berarti kelas A, kita klik add, value 2, kita klik kelas B. Gitu ya, klik add. Nah, sampai muncul seperti ini. Kalau udah muncul kode satu dan 2 di kelas A dan kelas B, klik oke. Nah, berarti ini udah oke nih. Nah, di video yang saya jelaskan, kita misalkan sekarang ingin mengasumsikan bahwa kita akan melakukan analisis parametrik dengan asumsi bahwa data yang kita gunakan itu sudah data yang memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. Datanya adalah normal dan homogen. Jadi kita asumsinya seperti itu, normal dan homogen. Kita masuk ke analyze, ya, analyze, compare mean, kemudian independent. Ini kan sampelnya berbeda. Ini kan sampelnya berbeda, kelas A dan kelas B. Itu tidak ada firing dua-duanya. Tidak ada hubungan, tidak ada koneksi antara sampel A dan sampel B. Beda kalau misalkan kita ingin menguji antara nilai pretest dan post-test, membandingkan nilai tes akhir dengan tes awal, tes akhir dan tes awal. Itu artinya koneksi, ada koneksi. Kenapa ada koneksi? Karena sampelnya sama. Maka kita menggunakan yang firing ini, fire sample t-test, atau kita sebut itu dependent sample t-test. Nah, dalam buku-buku statistik biasanya disebut dengan sample dependent. Jadi ada sampel itu secara karakteristik itu bisa dibedakan sebagai sampel dependent dan sampel independent. Independent berarti dia kan freedom, bebas gitu. Dia tidak terikat satu sama lain, beda dengan sampel yang dependent. Kalau sampel dependent dia terikat satu sama lain. Nah, kalau dalam statistik dependent ini dalam SPSS disebut fire sample t-test. Nah, kita klik yang ini, fire sample t-test-nya. Oh, sorry. Ini bukan fire ya, karena kan yang kita uji pretest di kelas A dan pretest di kelas B. Berarti kita masuk ke independent ya, karena bebas sampelnya, tidak ada ikatan. Kita masuk ke compare mean, independent sample t-test. Nah, kita masukkan tes variabelnya tesnya ke tes variabel, kemudian grupnya ke grouping. Kemudian klik, karena ini masih ada tanda tanya ya, masih ada tanda tanya, kita klik define group. Nah, satu, kita klik satu, kan tadi kodenya 1, 2 ya, sama grup satu itu klik satu, grup 2 kita klik 2. Continue. Kemudian oke. Gini. Nah, ini udah keluar hasilnya. Karena kita melakukan uji T, ya, uji T, maka yang kita lihat adalah nilai T-nya. Nah, ini. Ternyata hasilnya kita lihat sig-nya. Yang kita lihat ini sig-nya. Sig-nya itu 0,790. Oh iya, saya lupa. Dalam SPSS, bentar. Dalam SPSS untuk tanda 0 itu biasanya tidak dituliskan. Ya, jadi harus dipahami untuk tanda 0 itu harus diingat di dalam SPSS tidak dituliskan. Jadi di SPSS itu langsung ditulis titik 790, titik berapa gitu ya. Kayak ini, titik 81. Ini artinya adalah 0,81. Ini juga titik 790, berarti ini artinya dia 0,790. Kita fokus ke nilai sig-nya. Nilai sig-nya itu adalah 0,790. Nilai 0,790 ini dia lebih besar daripada alfa.
Nah, tadi syaratnya, kalau misalkan dia lebih besar dari alfa, maka hipotesis nolnya ditolak. Ya, kita masuk lagi ke sini. Nah, lihat. Jika p-value-nya atau sig-nya itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Ya. H0-nya itu sorry. Ini gini aja. Syaratnya untuk mengambil keputusan supaya apakah pretest di kelas A, ini kan sudah ada min-nya ya. Min 26, kelas B 25. Syaratnya untuk mengetahui apakah di sini terdapat perbedaan signifikan, kalau misalkan kita lihat ini nilai rata-ratanya 26 dan 25 secara angka gitu ya. 26 dan 25 itu berbeda, tetapi perbedaannya kan hanya sedikit, hanya satu angka. Tapi secara statistik apakah itu berbeda signifikan atau tidak? Nah, kita perlu mengujinya. Caranya adalah independent sample t-test karena sampelnya itu dia bebas, tidak terikat, tidak ada koneksi. Nah, dasar pengambilan independent sample t-test itu berdasarkan pada nilai sig. Di sini nilainya kan 0,790. Nah, jika nilainya ini lebih besar dari 0,05, maka itu artinya adalah tidak ada perbedaan signifikan. Ya, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara pretest kelas A dan kelas B. Berarti kita bisa mengatakan kemampuan awal dari kelas A dan kelas B itu sama. Gitu. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tantri Mungkin sama ada silakan Mas Amrullah. nanti Pak, mungkin kalau setelah saya coba ke SPS-nya mungkin saya akan tanyakan langsung Pak. Kalau sekarang masih bingung juga belum. Oh gitu. Mas Tantri sama Mas Rahmat, Mbak Tantri sama Mas Rahmat, maaf, sama bisa ngikutin? Bisa Pak, tapi hasilnya beda. Beda. Mas Rahmat Pak, tadi sama beda. cara ngubah, bentar Pak, tadi cara ngubah dari koma ke titik itu bagaimana Pak? Saya cek di video tuh menit ke berapa belum nemu. Jadi desimalnya tuh beda. Oh gitu. Gini, di SPSS pakainya koma apa titik? Titik Pak. Titik berarti Mas harus ngerubah di Excel-nya tanda koma itu menjadi titik. Caranya, kita Mas buka file Excel, kemudian ini terlihat ya Excel saya. Klik file, kemudian option. Nah, kemudian ada advance. Nah, di dalam advance itu general kalau tidak salah. Bentar. Nah, ini ke advance ya, di bagian advance itu di bagian editing option itu ada use system separator. Nah, ini kalau misalkan dari sistem separatornya ini beda ya. Desimal separatornya samakan dengan saya. Titik, thousand separatornya itu koma. Kemudian kalau udah klik OK. Klik advance ya. Kemudian editing option, use system separator. Untuk desimal separatornya pakai titik, thousand separatornya itu pakai koma. Itu ya. Kalau udah nggak usah di checklist lagi.
karena sistem separatornya bisa diubah. Itu klik OK. Nanti tanda koma di dalam Excel itu akan diubah ke dalam bentuk titik. Mbak Tantri, bedanya gimana? Ini Pak, dari min-nya itu punya Bapak itu kan 267281, punya aku 261935. Ini ya, 267281. Kalau punya Mbak Tantri 26. Gimana ya? Coba di ini tunjukkan. Bentar Bapak. Bentar. Ini sepertinya kena. Mencing. 261932 2551. 35 Pak. Oh ya. Kalau beda kayak gitu ya nggak apa-apa. Kalau beda koma kayak gitu berarti kan itu hanya pembulatan saja. Kemudian beda versi juga. Tapi sig-nya sama nggak? Sig-nya berapa? 0, berapa? 0,7 nggak? Nilai sig T-nya. Mbak, Iya Pak. nilai sig-nya berapa? Nilai sig-nya punya aku 0,412. Wah, kok jauh bedanya? Nah, itu kalau itu jauh. Untuk kan Pak. Ini yang di copy ke SPSS-nya sama nggak? Sama. Dari pretest kan datanya? Pretest loh. Iya, yang pretest itu yang 28,57. Tapi sampai angka 31 ya, 7,14 rata-ratanya nggak usah dimasukin. Rata-ratanya Iya, dimasukin nggak? enggak. Nggak. Atau mungkin itu dari tanda ini, dari kodenya. Jadi ada satu, dipastikan dicek lagi nih. Di 32, kita mulai dari 32 itu 50 sampai 2 datanya. Sama nggak? Bentar. 50 sampai 50 itu 2 di nomor 32. 50 itu kodenya 2. 50. Bentar, Pak. Di kolom 32, kolom yang ke-32. Kolom 32. 9. Astagfirullah. Cuma. Belum saya share screen ya. Sebentar. Nih. Di nomor 32 nih. Yang 32 ini sama nggak? 50. Sama nggak, Pak? Bapak, ini aku buntutannya itu loh yang habis 9 terus 0,9-nya itu enggak ada. Oh, berarti di variable view-nya, di desimalnya ditambah, samain ininya. Ininya samain, pastikan sama. Tes, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, grupnya 2, sama nggak ininya? Oh, yang satu nominal, grupnya nominal. Wah. Oke. Kalau misalkan masih ragu, ini diulangi lagi dalam masukin datanya. Jadi ini dihapus dulu, ya, dihapus dulu. Yang ini, kemudian pastikan di nomor 32 itu kodenya 2.
Di nomor 32 kodenya 2. Kemudian pastikan dalam mengcopy SPSS-nya untuk yang pretest itu hanya dari poin 1 sampai dengan 31. Yang rata-ratanya jangan diambil. Itu di-copy, pindah ke SPSS. Nah, kemudian yang ini, yang kelas keduanya, kelas B, itu di-copy, pindah ke SPSS. Nah, kalau udah, klik lagi, analyze, ya, compare mean, independent sample t-test, karena sampelnya independen. Nah, ini kan tadi di sini. Ini tadi di sini. Yang tes kita pindah ke kanan. Yang grup kita pindah ke grouping variable. Define grupnya itu diklik 1, grup 2-nya kita klik 2, continue. Oke. Nah, nanti keluar hasilnya. Sama nggak sekarang? Sama Pak, udah sama. Sama ya? Sekarang udah bisa Pak, ya. Oke. Mbak Tantri gimana? Sama? Masih belum. Belum? Iya, Pak. Nilainya berapa sekarang? Masih kayak tadi. Apa ya bedanya ya? Dari angka SPSS ini sama nggak ininya? Atau jangan-jangan tadi kasusnya sama dengan Mas Rahmat, tanda titik dan komanya beda. Di SPSS-nya tampilannya gini nggak? Sama nggak, titik nggak? 28,57, 1,00, 28 Iya. sama. Heeh. Kemudian di nomor ketiga 2 itu udah mulai dimulai dengan kodenya 2, angkanya 50, sama nggak? Sama nggak, Mbak? Halo, Mbak? Yang 32 sama nggak? Halo, Mbak Tandri? Sama, Pak. Sama. Terus angka terakhirnya sama, 9,092 di nomor 22. Cuma 9 punya. Hah? Cuma 9? Iya. Coba di ini, di videokan tampilan dari ininya. Udah nggak? Ya Allah. Bentar, Pak. Ini kok belum terus. Ih, nggak kelihatan. Masih ini. Itu jaringannya masih ini. Nah, sekarang jelas. 50,289. Bentar. Saya samakan. Nah, itu komanya, Mbak. Komanya beda, datanya beda. Datanya beda dengan yang data di tabel saya. Kalau saya kan 9,09. Nah, itu caranya Mbak copy lagi di Excel. Di Excel di copy lagi filenya untuk yang pretest A, kasih kode 1 ya. Pretest 1 A-nya itu kan udah ada 28,57. Oh, Mbak sama kasusnya dengan itu. Dengan apa? Dengan Mas Rahmat tadi. Di Excel ini kan kodenya 28,57 pakai koma kan? Pakai koma kan, bukan pakai titik. Di Excel. Ya, ini terus fetch. Ya, ini Bentar, dirubah dulu Mbak. Ini Komanya dirubah dulu ke titik. di blok semua atau cuma ini aja? Itu saya share screen ya. Ini dirubah dulu, jangan dulu di copy. Itu permasalahannya
Mbak sama Enggak, ini dengan di kalau di blog pun itu tetap hasilnya akan sama. Caranya Mbak masuk dulu ke file, di Excel itu klik file, ya, kemudian masuk ke option, kemudian diklik bagian, advance. ini advance. Nah, di sini kan ada use system separator. Nah, sama kan dengan saya, bagian desimalnya titik, bagian thousand Ini separatornya koma. Desimal separatornya titik, thousand separatornya koma. Samaan. Kalau udah klik OK. berarti nggak perlu dicentang lagi ya, Pak? Nggak perlu. Berubah. Nah, kalau udah OK, kalau udah klik Ya OK. udah, Pak. Nah, sekarang tanda komanya berubah menjadi tanda titik nggak? Iya. Nah, sekarang baru di copy. Berarti tadi pas ganti itu gagal, Pak. Gagal. Gagal. Karena sistemnya sama. Jadi kalau misalkan di SPSS Mbak, dia mendatanya koma itu sebagai titik, sedangkan di Excelnya mendata koma Mbak sebagai koma gitu. Jadi jadi beda. Ketika di copy, datanya dipindah dari Excel ke SPSS nggak kebaca. Gitu. Jadi untuk yang lain juga sama ya, harus dipastikan SPSS dan Excel membaca koma dan titiknya sama. Kalau misalkan beda, cara yang paling mudah ya yang diubah yang di Excel-nya. Gitu. Jadi kemungkinan permasalahannya dari itu. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Ini semua sudah isi absensinya ya? Bisa akses absensinya ya? Ini nanti yang belum punya yang belum punya SPS